Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bro ya. Ini saya menjawab ya, yang pada bilang remap itu hanya marketing gitu ya. Ya, kali ini saya mau menjawab keluhan-keluhan, bukan keluhan ya, persepsi-persepsi yang mengatakan remap itu hanya marketing, remap itu hanya ngapusi ya, bohong-bohongan ya, ibaratnya remap itu hanya cuma marketing gitu aja ya. Nah, itu saya akan menjawab kenapa kita perlu melakukan remapping ulang pada motor yang telah diservis. Gini ya Mas Bro ya, sebagai contoh sederhananya ya, seperti ini breakpoint pada map. Seiring penggunaan motor ya, motor standar lah, kita nggak usah bilang motor pro up atau apa ya, kita bilang motor standar ya. Seiring penggunaan motor ya, daya daya tempuh daya jarak tempuh motor berapa kilometer ya, setiap 10.000 km, 20 km, tergantung perawatan juga ya. Nanti value dari ini, breakpoint IAP atau breakpoint TPS, tergantung kerusakan dari sensor TPS ya, nanti mengalami perubahan. Jadi perlu dilakukan resetting ulang ya, ibaratnya penyesuaian ulang lah, remapping ulang. Nah, kayak gini. Terus kayak gini. Nah, ini kan BBM ya. Jadi nanti motor jika memang sudah dilakukan turun mesin, terus dilakukan perbaikan mesin lah, perbaiki kompresi, skir klep segala macam. Nah, itu perlu dilakukan mapping wheel lagi, mapping wheel, terus kondisi umpama motornya pemakaian pertama plus, pertama turbo. Nah, itu perlu dilakukan di remapping ulang pada ignition ya. Jadi kalau motor ini kan kadang ya pemakaian pertalite lah, disetting dari pabrik pakai pertalite. Ya mappingnya gini ya, kadang-kadang ya ada yang bilang lemot lah segala macam. Nah, itu perlu dilakukan remapping ulang. Contoh ini TPS. Nah, TPS jika telah dilakukan pergantian itu ya harus di scan lagi, diedit lagi, remapping lagi. Value TPS pada ini ya, pada breakpoint TPS. Itu ya Mas Bro ya. Jadi kadang-kadang ya, nanti sampean bisa bandingkan ya antara remap yang servis yang dilakukan remap dengan servis yang hanya servis biasa lah tanpa dilakukan remapping ulang. Nah, nanti kalau sampean memang pernah ngelakuin ya, ibaratnya ya, sesuai pengalaman sampean lah, sampean ngelakuin remap yang hanya di servis biasa dengan remap yang sambil dilakukan remapping ulang, pengesetan ulang, nanti hasilnya akan berbeda Mas Bro. Jadi ya metodenya mungkin ya sama ya, servis, tapi ditambahi dengan metode adjusting ulang, resetting ulang. Nah, nanti pasti hasilnya berbeda. Nah, bagi yang memang kita kan tukang servis ya, pengen yang hasil maksimal ya. Kalau kita pengen hasil yang maksimal ya harus punya Mas Bro. Alat remap ini hukumnya wajib harus punya. Tapi kalau memang kita ya pengennya belum ada duit, kita pakai alat seadanya. Nah, itu ya kembali ke individu masing-masing ya Bro ya. Nanti kembali ke hasil kerja ya. Terus kalau mau alat remap gimana? Nah, itu mau alat remap yang warna biru, warna merah, mau remap yang warna hitam. Nah, itu tergantung selera ya, mau pilih yang mana ya. Itu kembali lagi ke keinginan masing-masing sesuai budget, dan pokoknya kembali ke orangnya masing-masing ya Mas Bro ya. Kita nggak bisa sehebat-hebatnya alat remap, kalau kita nggak bisa pakai juga percuma ya Mas Bro ya. Jadi kadang paradigma orang itu kalau alatnya mahal pasti makanya enak ya, nggak semuanya gitu Mas Bro ya. Alatnya murah pasti hasilnya mengecewakan ya, nggak begitu. Mau alat semahal apapun jika sampean nggak bisa pakainya juga ya percuma Mas Bro, konyol namanya itu, buang-buang duit aja ya. Terus
kadang-kadang yang muncul ya, ibarat statement-statement dari para netizen ya, kadang-kadang dari sesama YouTuber juga yang statement-statement yang mengatakan remap itu hanya untuk kebut-kebutan, hanya untuk pour up, hanya untuk balap. Nah, itu salah besar Mas Bro. Remap ini kalau saya mau jelasin ya, remap ini banyak fungsinya sebenarnya. Selain untuk itu tadi, untuk balapan, untuk pour up, untuk jengat-jengat. Nah, itu selain itu. Sebenarnya banyak fungsinya, bukan cuma itu. Paling contoh ini tadi, ini ya, off immobilizer ya. Nanti masuk ke menu setting immobilizer. Ini bisa di off kan. Jadi nanti ya lumayan lah buat para kaum mendang-mending yang memang keberatan jika memang harus beli ecu baru. Jika memang ecunya mengalami kerusakan. Jika ecunya mengalami kerusakan, maka dipastikan ecunya harus diganti. Jika diganti baru ya harganya juga lumayan. Jika pengen murah ya tinggal sampean beli ecu second, sampean remap off IMO, nah udah beres, tinggal colok lagi. Atau sampean reset ID ECM, nah, di ECM reset kembali ke nol, tinggal colok ke motor, ke SCU baru, ke motor lah, colok ke motor dan nanti bisa connect otomatis. Remote sampean tetap connect, ecu sampean nyala, sampean nggak usah ganti SCU dan remote. Untuk para kaum mending-mending ya Mas Bro ya, yang memang nggak mau jika harus melakukan pergantian satu set smart key, ECU, remote, SCU, smart key, control unit, sama sama ECU ya. Yang rusak cuma ya rusak cuma ECU-nya, sorry ya. Yang rusak cuma ECU-nya. Kalau ngikutin SOP dari mungkin ya dari bengkel-bengkel resmi, itu harus dilakukan pergantian satu set. Untuk khusus Honda ya, semua juga Honda, Yamaha juga gitu. Cuma kalau emang ya Honda kan ada di ini juga ya, ada dibantulah dengan sistem program reprogram ECU kayak gini. Kalau di Honda, kalau di Yamaha ya itu kesulitannya ya lebih lebih sulit. Jika memang tetap mengalami kerusakan di SCU, metodenya ya sama sebenarnya, reset ID ECU dengan melakukan remap lah, jenis remap, atau off IMO juga. Kalau di Honda lebih simpel lagi, sampean tinggal colok ke DLC, remap off IMO, beres. Nanti ECU second, ECU temen bisa saling colok-colok ke motor lain tanpa apa, tanpa sinkronasi dulu ke SCU ya Mas Bro ya. Jadi langsung SCU ngirim sinyal, mau SCU yang kodenya gimana pun tetap si ECU tetap nyala. Kalau Honda gitu. Kalau Yamaha ya mesti di backdoor, setahu saya mesti di backdoor ya, agak sedikit ribet dan pasti biaya remapnya lebih mahal di Yamaha. Karena di Yamaha ya ketika kesulitannya lebih susah ya Mas Bro ya. Eh, yang saya tahu begitu untuk off IMO. Nah, kadang-kadang ada yang memang terjadi sensor ada yang error. Nah, itu bisa dilakukan off sensor dengan cara metode remap tadi. Nah, jadi kadang-kadang remap itu ya untuk kaum mendang-mending sangat berguna sekali. Saya jamin sangat berguna sekali. Nah, ini udah berhasil dilakukan off IMO ya. Bukan cuma off IMO aja, nanti sensor O2, sensor rollover sensor, sensor balance itu yang kalau motornya jatuh nanti mati, itu bisa dimatikan juga. Nanti sampean copot dimatikan, nah nanti bisa nyala, apa bisa nggak usah pakai itu bisa. Intinya itu mengakali ya Mas Bro, sistem mengakali ya. Kalau dari pabrikan itu tidak diperbolehkan karena akan tidak sesuai SOP mereka. Tapi bagi kaum mendang-mending, kaum konsumen itu sangat diperbolehkan sekali karena dapat meminimalisir terjadinya kebocoran dompet ya. Agar dompetnya awet nggak jebol ya. Jadi itu sangat berguna sekali Mas Bro, saya acungin jempol. Dengan remap membantu banget kita dalam kasih solusi ya ke konsumen. Solusinya gimana, mau solusi murah, solusi agak murah, agak sedang, solusi mahal, solusi pokoknya banyak ya, banyak metode nantinya ya. Nah, kalau kalau yang saya alami sih ya, kalau terjadi kadang-kadang ada yang error di injektor. Nah, saya kadang-kadang edit di fuelnya, saya edit. Nah, itu nanti bisa beres lagi.
yang setahu pengalaman saya ya. Kalau pengalaman teman-teman ya mungkin beda-beda ya Mas Bro ya, kita saling berbagi pengalaman ya. Ya segitu ya untuk dynamometer atau apa, untuk kita tracking. Nah, saran saya gini Mas Bro, saya bukan di endorse oleh ini ya, software ini ya. Saya tadi baru nyoba software ini. Software ini udah memang powerful, overkill, overpower lah menurut saya. Karena apa? Ini udah support ke Windows, ke PC. Nah, nanti support juga ke Android ya, pakai Bluetooth. Nah, makanya itu saya sebut ini software ini sangat overpower lah. Terus harganya juga nggak begitu bikin kantong jebol ya. Nah itu, kalau saya di endorse sih saya nggak di endorse ya, saya cuma nge-review aja Mas. Saya ngasih review jujur, ini software ini gini. Jika mau pesan bisa pesan ke saya atau ke tim developer dari Analis Pro sendiri bisa, atau beli ke saya juga bisa. Intinya terserah sampai mau beli kemana. Nah, nanti kan ada semacam bimbingan-bimbingannya ya. Nah, saya sarankan jangan menggunakan software yang crack ya. Karena apa? Karena software crack itu nanti terjangkit virus Trojan, nanti bikin PC sampean jadi lemot. Mau sampean PC yang bagus, PC-nya laptopnya kena virus ya tetap lemot. Bisa mah ngerusak, nanti filenya jadi terjangkit virus juga. Itu menyebabkan kegagalan pada proses remap ya. Nah, itu nggak boleh ya. Janganlah ya. Kalau harganya 100.000, harganya 500.000, jangan Mas Bro. Demi duit 500.000, nanti sampai nombok ecu kan juga percuma ya. Konyol namanya kalau gitu. Jadi saya sarankan ya ini ya, software ini. Karena apa? Sampean nggak usah mikir lagi beli file bin, file XDF, nggak perlu lagi Mas Bro. Udah ada di dalam software ini. Terus nanti software ini juga ada file recovery, file ori. Nah, itu bisa untuk merecovery ecu yang mati. Ini sistemnya kayak Zediac ya. Cuma ini ya versinya PC, versi laptop. Kalau Zediac itu versi pocket. Nah, kalau saya sering posting yang Zediac ya. Itu filenya ori, terus filenya dijamin fix untuk recovery, ecunya hidup lagi. Nah, itu Mas Bro. Intinya gitu ya. Beli beli alat remap itu yang pasti-pasti ya, jangan yang crack, jangan yang bajakan. Nah, kita ya sebagai menghargailah para developer software remap ya. Kayak software ciri-ciri software crack itu biasanya harus mematikan Windows Defender, antivirusnya suruh matikan, biasanya gitu ya, dari para penjual biasanya gitu kalau software crack ya. Kadang-kadang disusupi virus juga, makanya saya juga kurang begitu yakin. Kalau saya jujur, saya dulunya juga pakai software crack, tapi untuk sekarang saya lebih pilih software yang lisensi resmi ya, soalnya lebih terjamin keamanannya, keamanan data. Oke Mas Bro, segitu aja ya saran saya ya untuk beli software remap, menjawab para unek-unek dan ini ya, dan menjawab para unek-unek, para pengguna atau para pemula yang memang mau terjun di bidang remap ecu. Kalau saya dulu ya, remap itu dari zaman backdoor ya Mas Bro ya. Jadi dulu sindengan itu remapnya lewat backdoor. Kalau sekarang kan enak ya pakai DLC. Nah, saya dulu biasanya remapnya pakai sistem backdoor. File yang di remap itu bukan file bin tapi file hack ya. Kalau saya dulu gitu. Sekarang zaman udah berubah, udah berkembang. Nah, mempermudah kita dalam melakukan proses remap ya. Oke, segitu aja. Semoga membantu ya. Membantu, bermanfaat bagi para pemula-pemula yang mau membeli alat remap, yang mau terjun di dunia remap. Penting sampean paham, jangan termakan iklan ya Mas Bro ya. Iklan-iklan marketing yang bilang remap itu marketing ya, emang kadang-kadang iklan alat remap itu ya cuma marketing Mas Bro. Cuma iklannya aja yang bagus, nanti ekspektasinya udah jauh berbeda. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.